Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sebelum pembelajaran ujian kinerja ini dimulai, mohon izin kepada Bapak penguji atau Ibu penguji dari ujian kinerja ini untuk melaporkan diri bahwa saya Ian Nuryadin dari Universitas Negeri Yogyakarta melaporkan untuk bisa ujian hari ini. Berikut saya lampirkan formulir pendaftaran UKM PPG-nya. Ini formulir pendaftaran uji kompetensi PPG periode 1 tahun 2021. Ini identitasnya dan nama saya Ian Nuryadin dari SMKN 9 Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat ya. Ini asal perguruan tingginya Universitas Yogyakarta. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya laporkan Bapak dan Ibu penguji. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih. Langkah baiknya berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian ya, kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa bertemu kembali di pembelajaran Bapak, yaitu di materi mikroprosesor dan mikrokontroler ya. Alhamdulillah kalau Bapak lihat dari daftar hadir, ini semuanya komplit ya hadir. Bapak cek di sini ya, nggak apa-apa Bapak absen satu persatu ya supaya jelas nanti apakah aktif suaranya dan kameranya ya. Untuk terlebih dahulu Bapak akan absen sesuai yang ada di sini ya yang hadir. Yang pertama Asep Saipul, iya ada Rizky Andriansyah. Hadir, Pak. Hadir. Ya, hadir. Ada Wulan? Agak sedikit. Oh iya, ada ya. Kemudian Hamzah. Mana suaranya? Iya, mana suaranya? Ya, Aldi Gusnaldi. Hadir. Aldi Rianto. Ilham tadi yang memimpin doa ya. Sri Yuni. Hadir, Pak. Weni. Iya, ada. Dindin. Hadir, Pak. Iya, Lutfi. Hadir, Pak. Ya, Rian. Hadir, Pak. Iya. Ricky M. Ramdan ada? Hadir, Pak. Ada. Sandy. Hadir, Pak. Iya. Rifki Suhendrik. Hadir, Pak. Iya, alhamdulillah berarti semuanya bisa aktif ya audionya. Maka dari itu mudah-mudahan pembelajaran ini kita bisa lebih interaktif karena dari audionya bisa semua aktif. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini sebetulnya ini adalah lanjutan dari materi sebelum-sebelumnya ya. Kalau materi sebelum-sebelumnya pemrograman mikrokontrolernya itu menggunakan perangkat-perangkat yang umum ya, yang umum digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berupa sensor, motor, ataupun yang lainnya. Tapi untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk lebih mendekati elektronikanya yang ada di bidang elektronika industri ya. Nanti kita akan coba tampilkan. Jadi kita masih melanjutkan mikroprosesor dan mikrokontroler. Sini kompetensi dasar yang akan kita capai atau dipelajari adalah 3.16 ya, masih melanjutkan sistem yang kemarin yaitu pengendali dengan mikrokontroler, lebih lengkapnya menerapkan program aplikasi sederhana. Jadi kita tentunya akan membuat program aplikasi sederhana di ujungnya dengan pengendali mikrokontroler. Kemudian di sini di keterampilannya kita akan membuat program aplikasi sederhana sistem pengendali dengan mikrokontroler. Jadi di ujungnya kita harus bisa membuat sebuah program ya. Programnya apa? Nah, kita akan lihat di tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran di sini melalui literasi dari sumber belajar, peserta didik mampu menerapkan komponen pendukung pada program sistem pengendali Arduino Uno untuk trainer conveyor ya dengan rasa ingin tahu. Jadi kita tidak
bisa langsung datang ke industri ya. Jadi menggunakan trainer conveyor untuk pembelajaran hari ini sebagai media pembelajarannya. Kemudian melalui diskusi juga peserta didik mampu menerapkan program sistem pengendali Arduino Uno untuk trainer conveyor ya, mampu menerapkan sistem pengendalinya nanti. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan diskusi dan praktikum ya, peserta didik mampu menggunakan komponen pendukung. Jadi nanti di trainernya ada komponen pendukung ya pada sistem pengendali Arduino Uno untuk trainer conveyor itu dengan benar ya, menggunakan komponen-komponennya nanti. Kemudian terakhir melalui kegiatan diskusi dan praktikum, peserta didik mampu membuat program sistem pengendali Arduino Uno untuk trainer conveyor dengan tepat ya, sesuai dengan instruksinya. Pendekatan pembelajarannya kita masih tetap menggunakan TPEC ya, teknologi pedagogik content knowledge ya, di mana pemanfaatan teknologi digunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Di antaranya kita sudah bisa mengakses Google Classroom ya, kita bisa mendownload materi di sana, kita bisa berdiskusi melalui grup WhatsApp juga ya, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk model pembelajarannya kita menggunakan problem based learning ya. Kemudian metode pembelajarannya kita nanti bisa diskusi, tanya jawab atau praktikum. Nah, kita langsung mulai saja pada materi yang akan kita bahas. Ya, inilah analisis kasus masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika nanti kita udah selesai dari SMK ya, mungkin di antara kalian ada yang terjun ke dunia industri dan menemukan sistem seperti ini ya, kita coba nih ya. Jadi masalah yang bisa diselesaikan oleh sistem ini. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih, sebutkan alat pada gambar di samping. Ada yang bisa menyebutkan? Menjawab, Pak. Ini alat namanya apa? Conveyor. Oh, conveyor. Betul ya, ini adalah conveyor. Oke. Nah, itu adalah nama alatnya. Sekarang pertanyaan kedua, kita lihat definisi dari alat tersebut itu apa? Ya, boleh siapa? Sri, Pak. Ya, Sri. Gimana, Sri? Conveyor adalah suatu alat untuk memindahkan barang atau produk dari suatu posisi ke posisi yang lain pada lingkungan kerja. Oke. Jadi si conveyor ini fungsinya dia untuk memindahkan sebuah benda ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kalau bendanya sedikit mungkin bisa oleh orang ya, tapi kalau bendanya banyak dan terus-menerus ya, ini alat sangat bermanfaat sekali gitu ya. Nah, oke, ini untuk lebih jelasnya manfaat dari alat ini, dari alat tersebut apa? Izin Siapa yang menjawab, Pak. Jadi alat conveyor ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya menurut saya menghemat biaya atau menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi terhadap waktu karena ini menggunakan alat. Jadi produktivitasnya bisa lebih cepat dan lebih banyak. Iya. Kemudian menghemat ruang penyimpanan, kemudian mengurangi resiko kecelakaan karena di sini lebih dominan oleh alat dibandingkan dengan manusianya. Iya, betul. Jadi segitu, Pak. Oke. Ya, memang betul ya. Dengan conveyor ini kita bisa menurunkan biaya produksi. Ya, bagaimana? Karena waktunya mungkin bisa lebih cepat ya. Kalau sama orang harus beberapa kali bolak-balik, kemudian waktunya juga lama, tapi dengan ini bisa menekan biaya produksi. Begitu juga bisa ya, betul, menghemat ruang penyimpanan karena kalau dengan orang mungkin bisa bertumpuk ya, kalau ini bisa berjajar kemudian bisa berpindah pada lokasi yang lain. Ya, kita membayangkannya jangan benda-benda yang sedikit, tapi bayangkan saja di industri dengan benda yang begitu banyak yang harus dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dari proses A ke proses B. Kemudian betul juga untuk produktivitas dan efisiensi, ya lebih efisien ya untuk menggunakan conveyor ini dibanding dengan manusia ya. Harus dipindahkan dengan orang, itu cukup berat, menguras tenaga juga. Kemudian mengurangi resiko kecelakaan kerja, ya betul. Karena kalau dengan diangkat oleh manusia, mungkin kalau bendanya ringan tidak apa-apa, tapi kalau bendanya berat, kalau terjatuh itu bisa menimpa badan kita ya. Dan juga bisa merusak produk yang kita
buat. Nah, selanjutnya, apakah alternatif solusi dalam mempelajari sistem conveyor di sekolah sebagai media pembelajaran? Jadi untuk mempelajari sistem conveyor ini, kita tidak mungkin ya mengadakan ke sekolah dengan sistem yang sama di industri, tapi kita bisa membuat sebuah miniaturnya ya, sistem kerjanya, yaitu dengan menggunakan apa? Trainer, Pak. Oh iya betul ya. Jadi kita bisa menggunakan trainer yang hampir mirip dengan cara kerja sistem conveyor ini. Baik, itulah analisis dalam kehidupan nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari di industri mengenai conveyor ini. Nah, kita kan di bagian mikrokontrolernya, tentunya kalau bagian mikrokontrolernya kita itu sebagai pengendalinya, bagaimana cara mengendalikan conveyor tersebut, bagaimana sistem yang harus kita bangun dengan bekal yang kita miliki. Baik, nah inilah dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah miniatur dari sistem conveyor yang ada di sekolah. Nah, bagaimana cara kita memprogramnya untuk mengendalikan conveyor tersebut berdasarkan materi yang kita pelajari. Karena ketika kita di industri tidak akan jauh berbeda, mungkin skalanya yang lebih besar saja, tapi secara sistem hampir mirip ya. Nah, di sini kita lihat ada apa aja ya, siapa? Rifki. Ya, Rifki, ada apa aja, Ki? Di sana ada ini Pak, motor DC Peeling sama motor DC gearbox buat conveyor sama untuk memasukkan barangnya ke kotak, Pak. Iya, betul. Kemudian ya di sini juga sedikit Bapak jelaskan ada driver motor ya, karena dari microcontroller tidak bisa langsung ke motor ya, karena arusnya besar ya kalau di motornya, makanya ada driver. Kemudian ini ada push button biasa ya, udah kita ketahui, lampu juga udah kita ketahui, dan sensor infrared juga sudah dibahas ya di materi pelajaran yang lain, jadi kita sini tinggal menggunakan saja. Nah, inilah yang akan nanti kita praktikkan berkaitan dengan microcontroller ya. Mungkin kalau di sini motornya kecil, tapi nanti ketika kalian berada di industri menggunakan motor yang lebih besar ya. Dengan menggunakan, kalau di sini driver, mungkin kalau nanti kita menggunakan relay atau kontaktor ya untuk asli di industrinya. Tapi secara konsep kita sudah mengetahuinya ya. Baik, nah, kemudian ini dari gambar utamanya. Kemudian di sini dari segi wiringnya. Nah, ini kira-kira wiring yang akan kita pelajari nanti di pengerjaan praktikumnya. Ini tombol start, kemudian ada sensor infrared, ada lampu indikator juga. Ini wiringnya ya, sudah tidak asing lagi. Kemudian ini untuk driver motornya. Nanti ada untuk pengaturan kecepatannya juga ya. Nah, ini soketnya ke 12 volt. Ya, kalau di industri mungkin ke 3 pasang ya, nanti ya kalian juga sudah belajar sistem kendali atau sistem kontrol ya, sangat berkaitan sekali dengan materi ini. Nah, ini soket ini untuk menentukan nanti wiring yang ada di LKPD-nya nanti ya. Ya, sedikit Bapak jelaskan juga. Nah, kebetulan yang digunakan di trainer itu adalah sensor infrared. Nah, ini ya salah satu sensor infrared yang digunakan. Ini tipenya E18D80. Kita bisa juga membaca di datasheet-nya. Ya, ini kemudian motor ya, motor DC juga digunakan dalam trainer tersebut ya. Ini adalah salah satu jenis dari motor listrik ya, dalam perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, motor ini tidak bisa langsung ke microcontroller. Sudah Bapak jelaskan tadi, harus menggunakan driver. Nah, kebetulan driver di trainer itu menggunakan driver motor L298N. Nah, ini ke motor, ini untuk ketegangan, nah ini untuk input ke microcontrollernya nanti ya. Oke, di materi juga udah disertakan ya. Nah, inilah Bapak berulang kali, kalian harus berulang kali sampaikan ya. Kalian harus paham dari pemrograman ini, yaitu dari struktur, variabel, dan function. Baik, itulah sedikit pemaparan yang bisa Bapak jelaskan
sebagai bekal untuk pembelajaran hari ini. Nah, setelah kalian mengamati tadi ya materi yang udah dibahas, marilah kita coba untuk membagi kelompok ya sebagai pembelajaran kita hari ini supaya kalian bisa berdiskusi ya. Kita bagi menjadi 3 sampai 4 orang ya, udah dibagi-bagi sebelumnya, di mana ketuanya yang udah dilaporkan kepada Bapak yaitu Rifki Suhendrik, Ilham, ketua kelompoknya Aldi dan Asep Saipul. Nah, LKPD-nya juga udah Bapak cantumkan ya di Google Classroom dan grup WhatsApp, udah di-download? Sudah, Pak. Ketua kelompoknya nanti bisa untuk mengarahkan ini peserta kelompoknya dibagi-bagi untuk mengerjakan apa. Ya, silahkan kalian juga bisa mencari materi atau informasi sesuai yang ada di LKPD maupun materi yang Bapak berikan dari sumber-sumber yang lain ya. Bisa juga dari e-book, bisa juga kalian mengambil dari internet ya. Silakan, masih banyak contoh-contoh materi atau program yang sudah ada. Silakan kalian Bapak tugaskan untuk mengumpulkan materi sebagai pendukung untuk mengerjakan LKPD tersebut. Gimana ketua kelompoknya sudah punya referensi? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, terima kasih, berarti kalian sebelumnya sudah aktif mempelajari materi ini ya. Oke. Selanjutnya dari pemaparan LKPD yang udah Bapak buat, mungkin di antara kalian ada yang masih kebingungan atau masih masih ada yang belum paham dari LKPD yang harus dikerjakan. Ya, silakan bisa ditanyakan sambil kalian berdiskusi ya di grup WhatsApp-nya masing-masing kelompok. Mungkin perwakilan kelompok ada pertanyaan di sini, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Siapa? Ini Aldi ya? Aldi Rianto. Untuk input dan outputnya gimana, Pak? Oke, input dan outputnya memang banyak ya yang harus kita sambungkan ya. Nanti juga berkaitan input dan output ini dengan pemrograman juga ya. Memang kalau kita salah dalam inputnya, nanti tidak sinkron juga dengan programannya. Oke, Bapak tampung dulu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Untuk flowchart-nya. Oke, siapa ini? Muhammad Hamzah ya. Oke, masih kebingungan ya di flowchart-nya, boleh. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Pak. Ya, silakan. Untuk program yang mengatur kecepatan konveyor menggunakan instruksi apa, Pak? Ya, jadi ada di sini 3 pertanyaan ya. Untuk input dan outputnya bagaimana, kemudian flowchart-nya juga ya. Memang kalau kita nggak paham flowchart, susah juga nanti untuk membuat programnya. Kemudian untuk mengatur kecepatan konveyor. Ya, baik. Bapak akan coba share itu ya LKPD-nya. Sebetulnya di sana juga udah disertakan. Sudah kelihatan? Sudah. Jadi yang pertama adalah untuk input dan output. Nah, ini sudah Bapak jelaskan ya. Untuk input dan outputnya ya, sebetulnya sudah Bapak sertakan di sini. Mungkin kalian kesulitan. Jadi PB Star itu di pin yang pertama ya, di pin yang 20. Nah, ini pin yang 20. Ini ada 20 pin. Jadi untuk yang pertama itu adalah untuk start dan yang kedua untuk stop. Ini kita sambungkan ke pin Arduino 13 dan 12. Kemudian sensornya ada di 3. Nah, ini sensor encoder data kita tidak menggunakan ya jika dipakai, tapi ini kita tidak menggunakan. Common bus button, nah dihubungkan ke terminal ground. Nah, ini push button ini nanti commonnya kita ke ground di Arduino. Kemudian motor conveyor juga ini di pin 10 ya. Ini ke pin 9 Arduino. Nah, ini 11 ke 5. Motor pusher forwardnya ke pin 6. Ini untuk lampunya 7 dan 8. Ini sumber tegangan 12 VDC. Ini langsung ke power supply ya. Jadi tidak digunakan di Arduino.
Kalau COM output mesin ke ground ya, ini 5 volt ke VIN yang 5 volt juga. Jadi ini input yang kita gunakan ya. Kita sesuaikan dengan yang ini. Yang 20 di sini, nah yang ini. Ini 1 2 3 4. Nah, kita sesuaikan, nanti sambungkan dengan yang ada di sini. Nah, ke pin Arduino. Mungkin itu pertanyaan yang pertama ya. Kita lihat aja tabelnya dan sesuaikan dengan pin yang 20 ini. Kemudian yang kedua ya, mengenai flowchart ya. Bagaimana cara kerjanya? Sebetulnya Bapak sudah melampirkan link YouTube-nya ya. Link YouTube-nya gambar secara jelasnya di sini. Tapi nggak apa-apa, kita bahas juga flowchart-nya. Sebetulnya di link video YouTube tersebut bisa lebih real ya. Nah, di sini start, kita tekan tombol start ya. Ini kalian kalau masih ingat kelas 10, kalau bentuknya seperti ini adalah awal ya, awal untuk menuliskan flowchart. Nah, kemudian ketika push button ditekan, nah ini conveyor-nya on high speed. Jadi conveyor-nya maju dengan cepat. Nah, sensornya mendeteksi tidak. Kalau tidak, kembali lagi ke sini, conveyor-nya cepat. Tapi kalau sensor mendeteksi, sensor yang mana? Nah, sensor yang di bawah. Sensor yang infrared ya. Sensor yang infrared. Nah, sensor yang infrared ini mendeteksi conveyor-nya low. Untuk apa? Untuk motor filling maju ya. Motor filling maju untuk mengisi bolanya ya, nanti ke kotak tersebut. Ada waktu delay sebentar, kemudian filling mundur untuk menutup bolanya supaya tidak jatuh lagi. Kemudian push button off untuk stop. Ya, itu untuk flowchart-nya seperti itu ya. Kalian juga bisa lebih jelasnya melihat di video YouTube. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan, bagaimana mengatur kecepatan conveyor? Menggunakan instruksinya apa ya? Kita kembali lagi ke materi pemrograman ya. Kalau kalian masih ingat di pertemuan pertama itu ada analog write, ada analog untuk mengirimkan data ya, analog input. Nah, kalau ini analog write. Analog write-nya itu kalau untuk input analog kalian masih ingat menggunakan data 1023 ya. Kalau untuk outputnya analog write ini menggunakan data sampai 8 bit atau 255. Jadi kita bisa menggunakan instruksi analog write pin berapa, pin kita di sini pin berapa yang digunakan, pin untuk motor itu conveyor tadi pin 9 ya. Nah, ini. Oh ya, motor conveyor pin 9 Arduino. Kemudian datanya mau berapa? Kalau kecepatan maksimal itu 255, ya kalau mau berhenti 0 kita kasih kirimnya. Jadi itu Bapak kira pertanyaan untuk mengerjakan LKPD tersebut ya, Bapak kira mungkin yang lainnya tidak ada permasalahan. Kemudian Bapak minta sekarang di antara kalian mungkin ada yang udah selesai mengerjakan, Bapak minta bisa membuat laporan hasil diskusi kelompoknya ya. Dari 4 kelompok ini mungkin ada perwakilan untuk mengerjakan LKPD tersebut, khususnya di praktikumnya ya, mulai dari wiring nanti sampai ke pemrogramannya. Nah, mungkin di antara 4 kelompok di sini ada yang udah siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Ya, boleh diwakili oleh siapa? Saya Pak, kelompok 1. Oh iya, kelompok 1 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mungkin nanti Bapak minta sampai uji coba alatnya ya, sesuai dengan programnya atau tidak. Baik, untuk kali ini Bapak serahkan
kesempatan dan waktunya kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD tersebut. Baik, silahkan untuk perwakilannya Rifki Suhendrik. Ya, silahkan. Ya, baik Pak. Sebelumnya izin mempresentasikan Pak. Di sini Ya, silahkan. mempresentasikan program dari trainer conveyor pengisian barang dan juga praktikumnya dengan menggunakan trainer. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah meminjamkan alat trainernya kepada saya. Jadi saya bisa coba langsung. Nah, untuk pertama, saya ingin mempresentasikan dulu programnya, Pak. Ini program yang sudah saya buat. Silakan. Silakan dipresentasikan. Ya. Di sini ada program yang sudah saya buat untuk conveyor pengisian barang. Yang pertama di sini void setup saya isi untuk mencantumkan pin input dan output. Yang pertama di sini ada pin mode untuk push button start. Saya menggunakan pin ke-13 dengan menggunakan input pull up. Dan yang kedua ada untuk push button stop. Saya menggunakan pin ke-12 sama menggunakan input pull up. Yang ketiga di sini ada untuk sensor infrared atau input. Saya masukkan di pin 11. Yang selanjutnya untuk motor conveyor atau output saya masukkan di pin 9. Dan selanjutnya ada untuk motor foiling forward outputnya di pin 5. Selanjutnya ada motor foiling reverse output di pin 6. Dan ada ini untuk lampu indikator. Lampu indikator hijau di sini di pin 7 dan ini lampu yang merah untuk indikator off di pin 8. Oke, langsung masuk ke void loop. Di sini ada in PB start sama dengan digital write. Tadi di pin 13 untuk push button start. Yang kedua ada push button stop di pin 12. Yang ketiga ada sensor PX1 itu di pin 11. Ini untuk input output configuration. Lanjut ke program motor conveyor yang ini. Yang pertama di sini ada untuk ketika tombol on ditekan, maka conveyor akan bergerak dengan cepat. Ini di sini saya menggunakan analog write untuk mengatur motor conveyornya. Di sini ada untuk lampu indikator. Jadi ketika tombol on yang akan menyala itu lampu yang berada di pin 7 atau lampu yang hijau. Dan lampu yang merah di pin 8 akan mati. Ini yang kedua ada untuk tombol off. Jadi ketika tombol off ditekan, motor conveyor akan mati atau tidak bergerak. Dan juga lampu indikator yang tadinya menyala, yang hijau akan mati dan yang merah akan hidup. Selanjutnya ini untuk program pengontrolan proses pengisian pada kontainer. Yang pertama di sini ada sensor ya, untuk sensor mendeteksi jika sensor mendeteksi adanya barang di depannya atau kontainernya, maka di sini akan menghidupkan motor filling untuk pengisian barangnya dengan delay 500. Dan jika sudah, maka akan kembali lagi berputar ke arah sebaliknya dengan delay sama 500 untuk masih sensor. Yang selanjutnya ini untuk program selanjutnya yaitu kembali lagi ke awal. Jadi jika sudah diisi, maka program akan kembali lagi seperti awal. Dan mungkin itu untuk programnya, Pak. Untuk
wiringnya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari trainer conveyor ini. Yang pertama di sini ada Arduino untuk microcontrollernya. Di sini ada kabel jumper input output dan di sini ada trainer conveyornya. Yang pertama di sini ada tombol push button on off. Di sini driver motor untuk nanti motor conveyor dan juga motor pengisian barang. Di sini ada sensor infrared di sini. Lalu di sini ada lampu indikator on off. Di sini ada kontainernya atau kotak nanti yang akan bergerak dan mungkin ini untuk kabel USB nanti untuk mentransfer data program ke microcontrollernya. Oke, mungkin saya akan mencoba mewiringnya, Pak. Sebentar. Yang pertama kita masukkan dulu input outputnya ke Arduino. Intinya di sini sudah ada penomoran untuk pinnya. Oke, setelah selesai pin terpasang di Arduino, kita hubungkan kabelnya ke di sini ada portnya. Juga menggunakan power supply 12 volt ya untuk menggerakkan motornya. Oke, untuk pengisian barangnya ini menggunakan kelereng dan yang selanjutnya kita transfer datanya dari komputer dengan menggunakan kabel USB. Kita compile dulu programnya dan compile kita upload. Kita coba nyalakan. Sudah, Pak, berjalan, Pak. Jadi ketika sensornya mendeteksi akan menghidupkan motor dari pengisian barangnya. Ya, sudah Bapak lihat ya, itu sesuai dengan flowchart dan video yang Bapak share juga ya. Berarti alhamdulillah untuk praktikumnya sudah terselesaikan dengan baik ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 ya yang diwakili oleh Rifki Suhendrik yang sudah mempresentasikan mulai dari wiringnya, kemudian penjelasan programnya ya, yang udah begitu jelas menurut Bapak ya. Nah, sebelum mengakhiri, Bapak ingin minta tanggapan atau respon dari teman-teman ya, teman-teman dari kelas ini atas presentasi Rifki Suhendrik ya. Bisa pertanyaan atau pendapat juga boleh bisa ditanyakan kepada Rifki Suhendrik ya. Silahkan. Izin bertanya Pak untuk presentasi Kang Rifki. Ini Kang, bagaimana Kang prinsip kerja secara spesifiknya gitu, secara sederhananya? Silakan, mohon ditanggapi dari Rifki Suhendrik. Izin menjawab pertanyaan dari Ilham. Untuk prinsip kerjanya secara sederhana, jadi untuk trainer conveyor ini diperuntukkan untuk pengisian barang secara otomatis, di mana ada sebuah conveyor dan sebuah kontainer yang harus diisi dengan suatu barang. Dan jika kalau misalkan di industri kan pasti kontainernya itu besar-besar dan tidak mungkin dengan menggunakan sumber daya manusia. Jadi di sini konveyornya digunakan untuk memindahkan si kontainernya itu ke tempat di mana pengisian. Nah, yang ini. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan pengisian yang otomatis. Jadi selain konveyornya juga sudah membantu untuk memindahkan si kontainernya ke tempat yang selanjutnya, juga sudah dilengkapi dengan pengisian barang secara otomatis Pak, yang diprogram oleh microcontroller. Ya, terima kasih tanggapan dari Rifki Suhendrik. Memang betul ya, itu sesuai dengan cara kerja dari trainer tersebut. Mungkin di akhir pembelajaran kita kali ini, di antara kalian mungkin ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita
hari ini ya mengenai trainer conveyor dan pemrogramannya. Boleh siapa yang mau memaparkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Pak, Aldi Rianto ya, silakan Di. untuk kesimpulannya, menurut saya komponen pendukung untuk trainer conveyor diantaranya push button start stop, lampu indikator, sensor infrared, driver motor L298N, motor DC gearbox conveyor, dan motor DC filing. Kemudian Arduino sebagai pengontrol sistem kerjanya. Oh iya, Rifki, bagaimana Ki? Ada tanggapan lain? Izin menambahkan, yang kedua menurut saya untuk tahapan pemrogramannya Pak, yang pertama tadi yang saya buat ada input dan output configuration, yang kedua ada program kontrol untuk motor conveyor dan juga lampu indikatornya, yang ketiga ada program untuk mengontrol motor conveyornya berputar lambat atau berputar normal. Yang selanjutnya ada program pengontrolan proses pengisian pada kontainer yang menggunakan sensor infrared. Dan yang terakhir, setelah proses pengisian selesai, motor conveyor akan kembali lagi pada putaran normal, Pak. Ya, baik. Betul. Itu salah satu dari kesimpulan kita pembelajaran hari ini ya, sesuai dengan tujuan pelajaran yang udah kita sampaikan di awal. Kalian juga yang pertama tentunya sudah membaca ya komponen pendukungnya, sudah barusan dijelaskan. Kemudian menerapkan programnya ya, menerapkan program yang sudah direncanakan ya, yang barusan Rifki Suhendrik jelaskan juga. Kemudian kalian juga sudah diskusi ya, dan kemudian praktikum juga untuk mampu menggunakan komponen tersebut ya, bagaimana mengolah inputnya. Bapak lihat tadi di pemrogramannya ada input pull up, ada input biasa, itu sudah menggunakan pemrograman ya. Kalau kita tidak tahu komponen tersebut, kita tidak bisa tahu ya. Dan sampai yang terakhir, kita atau perwakilan dari kelompok ini sudah bisa membuat program dari trainer conveyor tersebut ya. Di alhamdulillah untuk pelajaran kita hari ini sudah tersampaikan cukup baik ya. Ya, alhamdulillah mungkin untuk pembelajaran kita hari ini sudah terselesaikan ya. Mungkin dari Bapak mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang betul-betul mampu terjun ke dunia industri dan berhadapan dengan conveyor yang benar-benar digunakan real di industri ya, dengan berbekal kemampuan kita di pelajaran hari ini. Baik, untuk selanjutnya ya, Bapak juga perlu untuk penilaian juga ya, sejauh mana kemampuan kalian untuk memahami materi ini. Maka Bapak sudah buatkan soal latihan yang ada di Google Form ya. Nanti bisa dikerjakan paling lambat hari ini ya. Hari ini nanti linknya akan Bapak share di grup WA ya untuk soal tersebut. Kemudian untuk informasi pertemuan selanjutnya, mungkin ini sudah di penghujung pembelajaran ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di penilaian akhir semester ya. Baik ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kalian juga harus tetap belajar ya, yang semangat, dan jangan lupa menjaga kondisi kesehatan dengan baik ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah sudah selesai, maka alangkah baiknya kita tutup lagi dengan doa ya. Tadi dibuka oleh Ilham, silahkan ditutup kembali oleh Ilham untuk memimpin doa. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Maka mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.